Saya berteman dengan Pak Prabowo, saya berteman dengan Pak SBY, tapi saya tidak ingin pertemanan itu membatalkan sifat kejujuran kita. Oke, ini kumpulan soal yang idenya satu tuh. Kalau tadi dimulai, apakah Papua bisa merdeka tuh? Kalau saya tanya misalnya, kalau Anda saya tanya, apakah Papua boleh merdeka? Boleh, tapi tidak bisa. Apakah Papua bisa merdeka? Bisa, tapi tidak boleh. Jadi dialektika itu yang menyebabkan Papua diberi otonomi khusus tanpa kejelasan. Karena soal tadi memang nggak jelas. Bisa merdeka tapi tidak boleh, oleh karena itu dikasih otonomi khusus. Boleh merdeka tapi tidak bisa karena akan di bail out lewat otonomi khusus. Kan itu soalnya. Jadi ini sogokan untuk tidak menjawab dua hal itu, bisa dan boleh. Pada akhirnya itu yang harus kita ingat. Tetapi kita tahu bahwa ada prinsip self determination yang diakui oleh PBB itu. Bikin aja kan. Jadi saya terangkan tadi bahwa kalau dikendalikan di kepala, pertanyaan bisa merdeka Mbak, kalau saya bilang tidak bisa, orang bertanya kenapa nggak bisa? Ya karena Anda bagian dari Indonesia. Oh iya, saya tahu bagian Indonesia. Tapi Indonesia tidak menganggap saya setara dengan rakyat dia yang lain. Maka ada alasan berikutnya, dalilkan sesuatu supaya jelas bahwa kenapa ingin berpisah, alasannya ABCD. Alasan pertama tentu adalah soal harga diri. Alasan kedua adalah soal disparitas. Alasan ketiga soal ditelantarkannya sumber daya ekonomi. Kalau tiga alasan itu diucapkan ke publik internasional dan publik internasional kasih angin soal itu, kasih angin artinya menganggap masuk akal, maka fasilitasnya tersedia, self determination. Tetapi itu artinya bertarung di dalam narasi itu. Sekarang ada problem, narasi itu diucapkan tidak di backup oleh kekuatan bersenjata, nggak bisa terjadi itu dalam keadaan sekarang. Tetapi sebetulnya sama seperti dalil yang dibuat oleh Palestina pada Israel tuh, sama aja kan. Tapi Israel bilang iya, tapi kalau Anda minta lebih nggak kita kasih itu. Kenapa? Karena ideologi Israel adalah land for peace. Karena itu menteri pertanahan lebih kuat daripada menteri pertahanan. Di Israel itu menteri pertanahan di atas menteri pertahanan. Karena soal keterbatasan tanah. Jadi dasar konfliknya begitu tuh. Dan kita balik pada ide tadi itu. Semua orang yang saya temui itu menganggap bahwa ya jangan merdeka dong gitu. Tetapi dia hanya mengucapkan jangan itu karena dia merasa sayang pada Papua. Sementara pemerintah menganggap bahwa Papua itu tidak boleh merdeka karena itu sumber daya pembiayaan ekonomi di masa depan. Nah ini yang saya bilang mesti dibuka tuh. Kenapa jangan merdeka? Ya karena rasa sayang segala macam. Oh iya, tapi kalau rasa sayang itu menghasilkan penderitaan dan yang menyayangi itu tidak mampu membail out penderitaan itu, maka dia nggak berhak untuk menahan. Sekali lagi saya terangkan ini dalam forum akademis yang sifatnya naratif ya. Bukan yang kalau hal yang lebih dari itu kita rapat aja, bikin rapat. Jadi keinginan itu ada di situ tuh. Sama seperti yang pemimpin berikutnya siapa kalau begitu? Ya kita nggak tahu siapa, yang penting ide itu tuh. Kita nggak pernah tahu apakah Nabi Muhammad menginginkan Abu Bakar diganti oleh Umar, nggak pernah ada persepakatan itu. Tetapi orang akan anggap bahwa oke, model dari Abu Bakar itu dilihat oleh Umar sebagai yang ideal. Maka diasumsikan kalau Abu Bakar itu mengidealkan Umar, pasti Umar mengidealkan Nabi Muhammad. Itu yang terjadi di kita juga tuh dalam versi yang lain tuh, bahwa akan ada pemimpin datang dari tanah Papua. Lalu orang tanya, sebutkan sekarang. Ya buat apa disebutkan? Kalau kemungkinan disebutkan itu justru membatalkan ide untuk merdeka, kan itu intinya. Jadi sekali lagi posisi-posisi semacam ini mesti dibuka sebagai problem, jangan ditantang untuk bertanya kan. Dan saya juga nggak tantang untuk menjawab, karena ini pertanyaan kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Buat saya saya lebih menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab daripada ide persatuan.
Karena secara moral ya persatuan, tetapi menghilangkan aspek keadilan dan peradaban itu kan gak ada gunanya kan. Jadi poin itu yang saya mau ucapkan sebagai pertanggungjawaban konseptual saya untuk mengatakan bahwa bisa merdeka dan boleh merdeka dari perspektif teman-teman di situ. Nanti Rocky Gerung ditangkap polisi, ya saya terangkan nanti bahwa saya bicara ini di kalangan akademis itu, soal-soal semacam itu. Dan saya percaya bahwa aparat, beberapa hari lalu saya masih ketemu dengan Bais segala macam, bicara hal yang sama. Saya sekarang ngajar di Lemhanas, jadi hal ini saya pernah bicarain di depan forum Lemhanas. Saya ngajar di Sespimti Polri di Bandung tuh, pernah saya bahas soal ini karena itu forum akademis kan. Saya mengajar di Seskogap TNI juga di Bandung, sama itu. Bahkan satu waktu di Seskogap itu ada seorang dia kolonel waktu itu, dia angkat tangan, "Pak Rocky, saya mau bertanya." Silahkan. Saya tanya pada gubernur Seskogap itu, komandannya, "Pak, bolehkah dia bertanya itu?" Ya silahkan bertanya. Apa yang dia tanyakan? "Pak Rocky, saya kolonel, kasih saya alasan secara filosofis untuk melakukan kudeta." Karena dia juga belajar bahwa perubahan politik sering disebabkan oleh kegagalan konsolidasi kekuasaan sehingga menimbulkan ketidaksabaran perwira muda. Kudeta di Nicaragua, kudeta di Afrika selalu dimulai oleh seorang kolonel. Jadi karena dia membaca literatur, kolonel itu bertanya pada saya mesti jawab itu. Bukan saya anjurkan dia kudeta, tetapi dia tahu bahwa ada problem itu. Secara epistemologis mesti diterangkan. Secara sosiologis mungkin gak akan terjadi karena ada Sabta Marga. Tetapi dia udah ucapkan itu, hal yang mesti dia ucapkan, dia tanya di forum akademis. Dimana saya jadi pengajar di Seskogap bahkan TNI. Itu yang saya maksudkan, forum semacam ini jangan berupaya untuk menahan pertanyaan, jangan berupaya untuk mengedit batin kita, kan itu buruk bagi perkembangan manusia kan. Mengedit batin terutama. Jadi sekali lagi itu yang membuat saya masih betah untuk menjawab di sini. Oke. Ya, soal apa lagi tadi ya? Soal Stefanus, soal Kartens itu. Kartens itu adalah bagian dari Seven Summit dunia tuh. Jadi ditanya mana tuh 7 gunung tertinggi di dunia, di semua benua yang ada di benua, Kartens adalah satu di antara 7 gunung tertinggi. Saya terakhir ke Himalaya mungkin 3-4 tahun lalu tuh. Saya mulai melihat esnya meleleh di situ, sehingga kalau Anda lihat misalnya laporan terakhir di majalah 2 minggu lalu, es Himalaya itu udah mencair dan mulai terlihat jenazah-jenazah yang dari tahun 80-an. Kan di Himalaya sekarang ada kurang lebih 200 jenazah yang ditinggalkan di situ. Jadi jenazah abadi itu, karena nggak bisa dibuat turun. Kalau Anda naik Himalaya paling nggak Anda mesti punya uang asuransinya 500 juta. Itu kan itu untuk membuat turun jenazah itu. Jadi kok esnya lagi longsor bisa kelihatan, oh ini pendaki tahun 80-an. Kenapa? Masih utuh dia. Karena dia masih pakai sepatu kickers yang warna kirinya merah, warna kanannya hijau, itu kickers. Atau ini ranselnya masih Lafuma itu, gitu-gitu lah. Jadi ini gejala climate change yang sifatnya planetarium, yang dalam bahasa akademis jumlah kerusakan yang dibuat oleh manusia telah melampaui kerusakan yang dibuat oleh alam tuh. Longsor itu, gempa bumi harusnya itu pekerjaan alam, tetapi ada longsor yang disebabkan oleh manusia, gempa bumi disebabkan oleh manusia tuh. Apa istilahnya itu? Antroposin. Jadi jumlah kerusakan yang dibuat oleh antropos telah melampaui jumlah kerusakan yang memang secara sirkuler dibuat oleh alam tuh. Saya kasih contoh misalnya. Di benua Afrika ada gurun Sahara, oke. Sejajar dengan gunung Sahara di benua Amerika Selatan ada hutan Amazon. Orang sering menganggap bahwa itu gurun itu enggak berguna tuh, yang berguna adalah hutan Amazon. Oke, pandangannya begitu kan, gurun, gersang, hutan Amazon hijau itu.
Tapi kalau kita baca riset, hutan Amazon itu justru jadi hijau karena adanya gurun Sahara. Gurun itu dia memproduksi fosfor yang akan diterbangkan oleh angin mengikuti rotasi bumi, dan fosfor itu dalam 40 jam tiba di hutan Amazon sebagai pupuk alamiah. Bumi mengatur keseimbangan itu. Jadi jangan anggap bahwa gurun itu nggak berguna. Justru gurun Sahara adalah pupuk planet untuk menghijaukan Amazon. Tapi Amazon sekarang mulai mengalami proses degradasi itu, karena pengundulan segala macam, dan itu sangat mungkin tidak mampu lagi diperbaiki oleh gurun Sahara. Jadi sekali lagi kita mau lihat misalnya apa penyebab dari Cartons? Ya gampang, ada IKN. Yes. Setiap penebangan satu pohon di IKN memungkinkan 20 cc air di Cartons meleleh. Karena peningkatan suhu bumi di Katulistiwa. Kan sama aja kan. Jadi cara berpikir ekologis ini juga mesti dipahami oleh pemerintah. Cartons sekarang nggak bisa didaki tuh, udah mulai ada larangan tuh karena soal keamanan segala macam. Nah kalau Cartons itu tidak bisa lagi didaki, dia akan hilang dari daftar salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Saya udah berupaya untuk terangkan, saya nanti akan terangkan pada Pak Prabowo bahwa Gunung Cartons itu kan Kopassus juga berapa kali naik ke situ. Dia mesti tetap abadi di situ, esnya di situ tuh. Nanti kalau tanya Pak Prabowo bagaimana cara mengabadikan Pak Rocky itu, ya jangan lanjutkan IKN karena IKN itu memproduksi panas. Itu logikanya begitu, cuma logikanya kan. Sekarang kan suhu IKN itu pohonnya dibabat. Akibatnya panas matahari makin kuat di situ. Di bawahnya adalah batu bara. Tanpa pohon panas batu bara naik. Jadi yang Pak Jokowi akan jadi sandwich di IKN tuh. Dipanggang dari atas, dibakar dari bawah. Kenapa begitu? Karena nggak ada AMDAL. Baru sekarang ketahuan bahwa itu sebetulnya di bawah itu batu bara. Bahkan digali terakhir oleh orang Amerika, itu ada gas yang berbahaya di situ. Mau diapain coba? Udah dibangun. Nah itulah kedunguannya. Harusnya AMDAL dulu tanya pada ahli itu, bukan sekedar memindahkan. Jadi kalau ditanya kenapa dipindahin, tanya pada dukun. Mungkin dukun beliau yang bilang itu dipindahin kan. Kan sampai sekarang nggak ada keterangannya. Saya kena kasus, dipanggil berkali-kali, disidang oleh Bareskrim karena saya sebut bahwa Pak Jokowi berbohong soal IKN. Yang saya sebut Jokowi itu bajingan tolol. Lalu saya diperkerakan di 33 provinsi. Saya diperiksa oleh Bareskrim. Pak Rocky bilang begitu. Iya, saya bilang begitu. Pak Rocky bilang di mana? Saya bilang itu di depan demonstrasi buruh yang menolak Omnibus Law itu. Berarti itu tidak sopan. Saya ucapkan itu di forum demonstrasi. Masa saya bilang Jokowi adalah orang yang baik, orang yang pro buruh. Loh, buruh lagi marah. Jadi Pak Rocky provokasi, ya saya provokasi. Saya bilang terus terang memang saya provokasi kok. Tapi saya tidak pernah mengucapkan Jokowi bajingan tolol di depan pesta pernikahan. Atau dalam upacara keagamaan atau duka cita. Saya ucapkan itu secara kontekstual, biasa aja memprovokasi buruh dengan ucapan itu. Mana buktinya bahwa Pak Rocky bilang Pak Jokowi berbohong? Karena waktu itu saya bilang Pak Jokowi bilang ada 120 investor dari Singapura akan masuk ke IKN, akan ada 20 dari Arab akan masuk, akan ada 10 dari Inggris. Jadi kira-kira ada 200 investor akan masuk. Saya bilang Pak Jokowi berbohong. Setahun lalu saya bilang begitu. Lalu saya disidang. Nah sekarang terbukti nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Lalu siapa yang salah, Pak? Mereka yang menjilat Jokowi yang mesti dipenjara. Lalu saya ucapin yang benar dan saya akhirnya pengadilan terakhir. Iya memang gitu kan. Karena saya menghitung dari awal dengan pengetahuan tertentu, saya bilang nggak mungkin ada investor masuk ke IKN. Saya bolak-balik ke Eropa, saya bicara dengan anak muda Eropa, mereka bilang mereka akan boykot perusahaan Eropa yang berani masuk ke IKN.
Ya, yang saya cerita tadi juga terjadi akhirnya kan. 2 perusahaan besar kabur dari Indonesia gara-gara tekanan dari anak-anak muda Eropa yang melihat bahwa Indonesia itu merusak bumi, membuat bumi makin panas. Akibatnya apa? Ya kartensnya meleleh. Itu intinya. Jadi kita berpikir ekologis, artinya berpikir sebab akibat itu di tingkat planet. Dasarnya begitu sebetulnya. Jadi kemampuan analisis itu yang ingin saya kembangkan. Saya nggak ada problem secara personal dengan Pak Jokowi, nggak ada. Pak Jokowi kawinin anaknya, saya diundang, bahkan VIP itu, nggak perlu lewat pas pampres itu kan. Tapi saya nggak bisa datang karena saya lagi kasih ceramah di Aceh misalnya. Anaknya Gibran datang ke saya dan minta saya kritik di depan dia tuh. Jadi saya nggak ada problem secara personal dengan Pak Jokowi atau menteri-menteri atau Pak Luhut yang sering dianggap. Ya saya berteman dengan Pak Luhut, tapi kalau kebijakannya tetap saya kritikan. Saya berteman dengan Pak Prabowo, saya berteman dengan Pak SBY, tapi saya tidak ingin pertemanan itu membatalkan sifat kejujuran kita dalam memberi kritik pada publik kan. Itu aja bahasanya. Jadi sekali lagi bagian-bagian itu saya kira yang ingin saya titipkan supaya ucapkan apa yang menjadi kegelisahan filosofismu itu. Ucapkan apa yang merupakan kesimpulan akademismu itu. Ucapkan apa yang merupakan kemarahan kulturalmu itu. Hanya dengan itu, narasi itu hanya bisa dibuka dengan cara itu. Nggak boleh ada yang disebut manipulasi itu di dalam teori komunikasi untuk menghasilkan narasi itu. Harus ada apa yang disebut oleh seorang tokoh filsuf tentang naratif, Jürgen Habermas. Mesti ada ideal speech situation. Dalam keadaan itu tidak boleh ada asumsi yang disembunyikan. Nah, kejujuran komunikasi harus dimulai dengan membuka asumsinya tuh. Jangan simpan asumsinya, itu curang namanya kan. Sama seperti Anda ingin menikah, Anda mesti sebutkan masa lalu saya seperti ini, masa depan yang saya inginkan seperti itu. Jangan sembunyikan. Kalau disembunyikan nanti malam pengantin pertama itu jadi problem.